Halo, selamat malam kawan-kawan semua. Apa kabar? Berjumpa lagi kita di acara Baca Marx Yuk bersama saya Kun Hussein Ponto. Dan saya Ruth India Rayu. Selamat malam para eh, para kawan-kawan Indo Progress. Bagaimana kabar Yud? Sehat-sehat kan? Sehat. Aku lagi di daerah ini, Kun. Gitu ya. Sudah hujan. Sementara di Pulau Jawa panas, di Sumatera sini mendung terus, walaupun nggak Hmm. hujan deras, gerimis. Ya, ya, Agak ya. lebih segar, ya. Ya, seperti biasa kawan-kawan Indo Progress kita ditemani oleh produser kita, Bung Ferry, dan ini ada hal yang baru di edisi kali ini Yud. Yakni Oh iya, kita live di dua kanal ini ya, kanal YouTube dan kanal Facebook Facebook, ya. Facebook Indo Progress. Jadi kawan-kawan yang tertarik mengikuti acara ini, kalau ada komentar, ada saran, tanggapan, pertanyaan, silakan tulis ya, komen di kolom chat yang yang ada di YouTube maupun di Facebook. Dan juga acara kita ini eh, tampil reguler di kanal YouTube Indo Progress TV. Jadi jika Anda tertarik dari awal sampai edisi yang ke-22 ini, kawan-kawan bisa subscribe di sana kanal YouTube IPTV dan eh, tinggalkan komen, pesan, tanggapan, kritik dan seterusnya. Iya, Nah, soalnya belakang ini agak sepi ya. ya Kawan-kawan, biasalah. apa karena lagi pada sibuk pilpres ya? Nggak ada Mungkin tanggapan. atau juga Ya, bola gitu ya. bola atau cuaca panas itu. Mm-mm. Ya, eh, Ya, jadi ya, tapi ya itulah Yud, namanya juga kita membicarakan masa lalu, ya kan? Itu ya. Kalah sama yang selalu aktual dan betul. seksi ya. Kayak Ya, politik capres-capres ini kan seksi banget gitu ya. Sekarang seksi. mau menentukan wapresnya siapa aja, waduh, sibuknya dan semua Ya, orang. Dan benar. sekarang ini juga sudah banyak, hampir semua kawan-kawan yang menjadi relawan juga sudah mulai sibuk kampanye, Hmm, apa itu kandidatnya gitu ya. Jadi betul. karena itu ya, apa, mendengarkan baca Marx nih kok kayaknya terlalu jauh, jauh dari Iya, iya, sehari-hari. iya. Iya. Tapi Benar, ya nggak benar. apa-apa ya Kun ya, Nggak karena apa-apa. memang tujuan kita kan adalah investasi pengetahuan ya, Ya, investasi produksi pengetahuan. Jadi memang bukan sesuatu yang dilahap pada saat ini, tetapi dilahap, dikunyah pelan-pelan, dan kemudian dirasionalkan dan dijalankan, gitu kan Kun ya. ya, benar, benar. Nah, Hmm. Hari di ini kita mau ngomong apa? ya benar. Kita akan ngomongin satu periode dalam kehidupan Karl Marx di Brussel, ya, Belgia. Ya, tentang aktivitas politiknya. Jadi seperti yang dulu kita sudah eh, omongkan beberapa pertemuan yang lalu bahwa di Brussel itu aktivitas politik Marx yang konkret itu mulai eh, terjadi ketika dia membentuk Liga. apa bukan dia membentuk Central Komite apa itu CCC itu ya. Eh, itu adalah satu satu upaya dia untuk membangun satu jaringan jaringan perlawanan ya di Eropa pada saat itu dan kemudian dalam bentuk yang lain adalah ya bersamaan dengan dia menulis tentang kemiskinan filsafat itu dia terlibat dalam satu organisasi yang berwatak internasional yang terbesar pada saat itu yakni Liga Keadilan itu Ya, Liga Keadilan. ya atau Ini League of bagaimana? the Just. Ya, ini bagaimana nih cerita Liga Keadilan? Kalau nggak salah, itu sejarahnya cukup lama ya. Ya, nah, Bahkan Marx masih
masih anggota Hegelian Muda itu sudah terbangun. Gimana itu, Bun? Ya, Eh, jadi cerita awalnya. Liga Keadilan ini, Yud, ini adalah Mm-mm. satu Mm-mm. organisasi yang sebenarnya dia merupakan pecahan atau split ya dari Ya, organisasi yang namanya Liga of Exiles atau ya. Liga para Pengungsi. Ya. Ini adalah satu eh, organisasi rahasia berwatak konspiratif yang Liga para Pengungsi ini loh, League of Mm-mm. Exile atau Outcast namanya itu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu sebagian besar anggota liga ini adalah para pekerja kerajinan tangan, kemudian para Ya. intelektual gitu ya, Mm-mm. dan Mm-mm. kelas menengah. Nah, Ya. eh, liga para pengungsi ini kemudian eh, ketika dia dalam perkembangannya ini mengalami perpecahan internal karena kalangan pekerja artisanal itu, pekerja kerajinan tangan itu mulai Mm-mm. tidak puas dengan kepemimpinan organisasi atau struktur organisasi dan watak organisasi yang konspiratif. Ya. Dan konspiratif di mana keputusan itu diambil oleh segelintir orang dan kemudian punya kecurigaan yang sangat besar terhadap para intelektual. Ya, dan Ya. karena itu kemudian mereka pecah dan mereka yang pecah ini pada tahun 1836 kemudian membentuk Liga Keadilan ini, yuk. Ya. Betul. League of the Just gitu. Nah, eh, Liga Keadilan ini apa pusatnya kalau nggak salah di Di Prancis ya, Paris, di Paris, di Paris Prancis. ya, di Ya, Prancis heeh. dan di situ ada istilahnya eh, anggota yang cabang Jerman di Prancis ya, orang-orang Ya, Jerman yang ya, di Paris ya atau Prancis itu kemudian menjadi anggota. Jadi menarik ya dan ya. dengan apa adanya perubahan-perubahan di dalam internal Liga Keadilan ini maka Liga Induk yang lama itu menjadi pelan-pelan mati ya. Ya. Apa itu? Mati suri Nah, gitu ya atau mati suri ya. Lalu liga ini lalu berkembang ya Kun ya. hmm, Eh, dan apa berkembang dan kalau tidak salah itu waktu itu cita-cita mereka masih soal kesetaraan ya. hmm, Propaganda propaganda propagandanya itu kesetaraan kesetaraan dalam arti bagaimana mereka juga memperoleh kesetaraan keadilan di dalam apa itu penghidupan mereka sebagai apa tadi itu pengrajin memperoleh akses yang sama dan juga kapitalis besar dan kapitalis kecil ya Kun ya akses-akses itu mereka tuntut sama ya ada kesetaraan ya. hmm. Mm-mm. Ya. Jadi Nah memang ini mm-mm. memang ini Yud, apa eh, kalau kita lihat Liga Keadilan itu Mm-mm. sebagian besar para pendirinya itu adalah para para pekerja ya. Tapi ini para Ya. pekerja kerajinan tangan gitu. Betul, kan itu Ya, pengusaha kecil, apa UMKM gitu kali ya, kalau di sini, ya, ya, ya. kayak UMKM gitu kan. Kalau lihat Nah, anggotanya, anggota Liga mm-mm, Keadilan ini, komposisi mm-mm, anggotanya itu adalah mm-mm, pertama itu journeyman. Journeyman itu ya, istilah untuk para intelektual gitu. Ya. mm-mm, Terus mm-mm, kemudian pekerja kerajinan tangan yang umumnya mereka adalah kelas pekerja Jerman gitu ya. iya, betul, Dan betul. dan kemudian ada istilahnya Marx dan Engels itu bikin istilah yang namanya Staubinger gitu. Strobinger, iya. Nah, Mm-mm, Staubinger ini orang-orang yang apa yang rambutnya itu berantakan gitu gitu ya. Tapi sebenarnya dia apa simbolisasi dari apa cara berpikir yang tidak terlalu jelas gitu loh, yang berantakan gitu loh. ya, Yang ya, yang sebenarnya itu istilahnya kalau di manifesto komunis itu disebut dengan true socialism ya, ya. true Mm-mm, socialism. mm, Nah, ini mm, yang yang mereka ini yang Staubinger ini punya pandangan bahwa untuk melawan kapitalisme ini dampak negatif dari kapitalisme ini. Jadi mereka ini anti kapitalis, anti mm-mm, kapitalisme. betul, betul. Tapi kemudian eh, apa
mereka lebih melihat pada dampak negatifnya kapitalisme, dan karena itu saran mereka adalah kita harus kembali ke apa ideal-ideal masa lalu, ya, hubungan komunitas yang harmonis, terus Ya, kemudian di dalam komunitas itu nilai yang paling utama adalah cinta, ya. ya, Dan kalau kalau kita lihat tentang eh, apa ideal dari Straubinger ini, maka maka ini sebenarnya sangat dekat dengan Podong seperti yang kita bahas kemarin diskusikan ya. kemarin itu kan. Dan juga ada konteks Gun, eh, pada masa itu kan hampir seluruh, terutama nanti ke 1840-an ya, dan Hmm, memuncak di 1448. Pada waktu itu Eropa dijangkiti satu gelombang untuk melawan monarkisme ya. hmm, Monarki eh, yang mereka anggap itu memang apa menindas termasuk menindas kaum pengrajin, kaum intelektual dan juga kaum-kaum yang Schrödinger tadi. Jadi eh, apa ada satu hal yang menarik bahwa liga-liga ini atau sebagian nanti pandangan dari liga-liga ini dalam perkembangannya adalah mencapai revolusi melawan monarki tadi. Maka nanti kan kemudian sudah revolusi 48 itu nanti akan ada lagi perbedaan pendapat antara Marx Engels dan kelompok-kelompok lain yang masih menganggap bahwa situasinya itu di bawah monarki, bukan kapitalisme ya. Situasi ekonominya itu masih dikendalikan oleh monarki, sedemikian rupa sehingga mereka akan membangun satu konspirasi, bahkan koalisi petani, buruh, dan elit, sorry bukan elit, borjuis kecil ya, borjuis-borjuis kecil yang tujuan borjuis kecil itu bukan merepresentasikan kepentingan buruh atau tani, tetapi sebenarnya mereka adalah melawan monarki atau nanti tumbuh kaum republik. Tapi itu agak nanti ya. Nah, Ya, sebelum sebelum kita ke sana, yuk, eh, ya kita itu mungkin nanti. perlu tahu ya bahwa Mm-mm, Liga Keadilan ini, mm-mm, walaupun dia pecahan dari satu organisasi yang rahasia, top down, konspiratif, mm-mm, yang mm-mm, isinya adalah para intelektual, kemudian pekerja artisan, kerajinan tangan, dan juga mm-mm, mm-mm. orang-orang Strobingер itu. Tapi sebenarnya Liga Keadilan ini sendiri belum sepenuhnya terlepas dari watak organisasinya yang bersifat konspiratif Mm-mm, dan mm-mm, komposisi mm-mm. keanggotaan yang umumnya adalah para pekerja kerajinan tangan itu. Dan Kamu mungkin bisa dan jelaskan, Bun. karena itu kemudian eh, Mm-mm, mereka di gerakan kelas pekerja Eropa itu sebenarnya ada dua faksi besar pada saat itu. mm-mm, mm-mm, Pertama adalah faksi Liga Keadilan ini, mm-mm, ya, dengan mm-mm. dengan watak organisasinya seperti itu. Dan yang kedua adalah faksi yang disebut dengan Partai Marx yang berbasis di Brussel itu, yang Ya, komite komunis, komite koresponden komunis gitu. komunis, Komite Koresponden Sisi Komunis. Ya. sisi di Brussel itu yang Mm-mm, punya tendensi apa tendensi sosialis yang lebih lebih ilmiah gitu, yang ilmiah, dan kemudian mm-mm, dengan mm-mm, watak mm-mm. organisasi yang demokratik gitu. Dan Ya, karena itu kemudian ketika diupayakan ada penyatuan, ya, jadi Liga Keadilan ini kemudian mencoba eh, mengajak mendekati Engels. Engels waktu itu masih tinggal di Paris, ya. ya, Dia ya, menjadi perwakilan sisi di Paris, kemudian ya, Marx di Brussel. Nah, Liga Keadilan ini melalui beberapa orangnya itu coba mendekati baik Marx dan Engels untuk gabung ke Liga Keadilan. ya, Nah, Marx dan Engels ini menolak untuk bergabung dengan ya. alasan itu tadi. Mm-mm. Pertama, ini apa organisasi ini konspiratif, ya, watak watak organisasi ini konspiratif. Kamu mungkin bisa jelaskan, Gun, konspiratif di sini bagaimana supaya kita eh, pembaca Indo Progress supaya lebih jelas lagi ya, kawan-kawan Indo Progress. Apa yang dimaksud dengan konspiratif Ya, yang mungkin tidak
cocok mungkin dengan aku Marx dan Engels. Heeh, mungkin aku sebelum ke situ, jadi dia menolak, mereka berdua menolak untuk bergabung ke Liga heeh, Keadilan ini karena heeh. itu tadi watak organisasinya yang konspiratif dan struktur keanggotaannya atau komposisi keanggotaannya yang mayoritas itu pekerja kerajinan tangan. Ini Engels menulis secara khusus ini dia bilang, aku nggak yakin ini dia tulis ke Marx, aku nggak yakin dengan anggota yang seperti ini karena mereka ini masih punya mimpi mimpi-mimpi bojus kecil gitu ya. Ya, Mereka ingin satu saat bisa menjadi bojus, ingin menjadi seperti seorang bojus gitu. persis, Nah, persis. Ya, mereka menanam, mereka kerja keras, kemudian menabung, ya, hemat ya, segala macam, dan dengan itu berharap mereka bisa menjadi bojus. Jadi Engels bilang bukan kelas pekerja seperti ini yang yang kita maksud sebagai apa agen pembebas universal itu, tapi kelas pekerja industrial yang mereka lihat pada saat itu ada di apa di gerakan Kartis di Inggris itu ya. Nah, menjawab pertanyaanmu tadi itu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konspiratif itu? ya. Konspiratif itu eh, maknanya adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh segelintir orang di dalam sebuah organisasi, ya. Dan mereka ini adalah para intelektual sebenarnya, ya. Kalau di Liga Keadilan itu, walaupun mereka mayoritasnya adalah para pekerja kerajinan tangan, tapi para pemimpinnya itu adalah mereka yang cukup terdidik gitu loh, cukup cukup terpapar dengan perkembangan teoretik pada saat itu. Misalnya si Karl Sepper gitu ya, Ya. Wilhelm 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 Helmut Karl Schäfer, uh, George Bechner, mm-mm. Wilbur, sorry, Wilbur itu kota dari Iya, Karl Schäfer berasal. Tapi yang terkenal memang dua pemimpinnya, Karl Schäfer dan satu lagi disebut Georg ya bacanya, mm-mm. Georg Buchner. Dan mereka ini eh, apa Wilhelm juga Wolff ya, Wilhelm Wolff Wilhelm Marx, nah, Heinrich Heinrich Bauer, ada juga Heinrich Bauer ya, yang tukang pembuat sepatu itu yang mm-mm. apa sangat apa itu sangat dinamis ya orangnya dan apa itu merupakan seorang pekerja keras dan juga seorang Ya, pejuang. Nah, mereka ini kan di dalam liga liga ini kan rahasia ya Bun ya. Walaupun mm-mm. tadi kamu bilang konspiratif karena itu mereka juga tidak lepas dari pengejaran-pengejaran yang berkuasa pada saat itu ya. Benar. Eh, Jadi ada apa mm-mm, di tahun 1830 berapa itu? Eh, 1839 ini ya, di Paris itu eh, salah satu tokoh gerakan kiri pada saat itu ya, sosialis lah pada saat itu yang namanya Louis Auguste Blanqui ya. Belangkui ya, itu Louis Auguste Blanqui ini Papok juga ya. punya organisasi yang namanya eh, Blanqui Society of Season gitu ya. Ya, Itu mereka kemudian bikin ya. kudeta terhadap Kaisar Louis Philippe. Philippe ya, Nah, Louis Philippe. tapi kudeta ini gagal. Ya. Nah, sebagian anggota dari Liga Keadilan ini yang di Paris pada saat itu terlibat di dalam kudeta yang gagal itu, karena itu kemudian rejim Filipe ketika dia membungkam dan merepresi Belangui ini, maka Liga Keadilan ini juga terdampak gitu. Otomatis terdampak, dan karena itu Liga Keadilan yang di Paris itu bergerak di bawah tanah, semakin bergerak di bawah tanah, semakin menjadi lebih rahasia dan lebih konspiratif. Ya. Dan mereka yang bisa melarikan diri, terutama Karl Schapper ini adalah salah satu pendiri dari Liga Keadilan. Itu Mm-mm, kemudian mm-mm. lari mengungsi ke London, London. Inggris, Oh. Mm-mm. dan di sana dia membentuk cabang Liga Keadilan, ya, Liga Keadilan Ya. cabang London gitu. Jadi di sini Liga Keadilan itu pusatnya masih di Paris gitu.
Ya, Nah, betul. di- di- Heeh. dengan alasan inilah kemudian mengapa Liga Keadilan ini masih tetap bersifat Rahasia. konspiratif, walaupun mereka sebenarnya Hmm, ketika hmm. di London itu mereka karena terpapar dengan situasi Inggris London yang kosmopolit dengan industri yang semakin berkembang dan juga ada gerakan buruh yang kuat di sana yaitu gerakan Chartis itu, maka sebenarnya Liga Keadilan cabang London ini lebih bersifat internasionalis dan lebih terbuka ketimbang pusatnya di Inggris, di Paris gitu. Ya, Dan dan karena itu mereka Marx dan Engels sebenarnya lebih dekat dengan Liga Keadilan cabang London ini gitu. ya. Nah, Karl Schaffer ini sendiri cukup menarik ya. Dia dulunya itu mahasiswa kehutanan di Gießen di Jerman sana. Dan uh, dia anggota apa? Dia diorganisir oleh tadi Georg Buchner tadi ya. Hmm. Dan dia tahun 33 itu juga pernah berurusan dengan polisi karena dia melakukan penyerbuan ke kantor polisi lalu lari ke Prancis tadi dan kemudian tahun 34 ya dia itu gabung dengan pawai Mazzini di Savoy. Jadi eh, Karl Schaffer ini juga riwayatnya menarik. Artinya riwayatnya adalah orang bawah tanah, selalu dalam kelompok rahasia dan untuk melawan pemerintahan monarki pada saat itu. Dan kalau tidak salah nantinya juga Karl Schaffer ini yang menjadi editor dari eh, tulis manifesto ya Gun ya. Tapi nanti ya dari beberapa tulisan Marx yang dijadikan landasan ilmiah bagi organisasi ketika di London. Waktu di London dia menjadi pengajar apa? Jadi guru ya. Waktu di London dia Hmm. menjadi guru bahasa dan mereka tetap kunci-kuncingan dan coba tetap membangun menjadikan London sebagai pusat liga dan tetap membangun hubungan-hubungan dengan atau secara internasional dengan Prancis dan juga beberapa dengan Jerman ya. Terus Yang ada satu menarik Yud, lagi, ya, eh, ya, heeh, yang menarik dari hubungan Marx dan Liga Keadilan ini adalah heeh, heeh. eh, Liga Keadilan sendiri terhadap kaum intelektual itu memang masih curiga gitu ya. Ya, Jadi mereka menaruh kecurigaan terhadap Marx dan Engels yang mereka sebut itu profesor lah, profesor di Basel gitu ya. ya, heeh, Itu itu adalah bawaan dari kecurigaan mereka terhadap para intelektual yang ada di Liga para pengungsi itu, League of the Exiles itu yang dulu organisasi di mana mereka bernaung gitu. ya, Sementara jadi selain wataknya yang konspiratif itu di Liga Keadilan ini sentimen anti intelektual itu tetap muncul gitu. ya, Nah, sementara di Marx dan Engels masih enggan bergabung karena mereka melihat bahwa ini Liga Keadilan ini konspiratif. Kita nggak mungkin bergabung dengan organisasi yang konspiratif dan dan struktur komposisi keanggotaannya masih lebih banyak diisi oleh pekerja kerajinan tangan itu. Nah, ini menarik, Yud. Kan image atau pandangan umum itu percaya bahwa Marxisme itu kan organisasi yang rahasia gitu ya, ya, organisasi yang konspiratif, ya, semuanya bersifat top down gitu ya, anti demokrasi. Kalau kita baca sejarah ini sebenarnya menolak semua semua pandangan umum ini, semua semua bayangan, imajinasi tentang organisasi Marxis gitu. Oh, kalau ini sudah jelas kok, mereka nggak mau bergabung karena ini organisasi konspiratif. Nah, kenapa kemudian akhirnya mereka bergabung? Itu itu menarik ininya Yud, eh, eh, ceritanya. Jadi Marx dan Engels itu sebenarnya lebih dekat dengan gerakan Chartist itu, ya, yang ya, di di Inggris. Inggris.
Dan Siap. salah satu pendiri gerakan Chartis itu atau tokoh dari gerakan Chartis itu ya, yakni namanya Harni atau siapa yang aku lupa nama jelasnya gitu. Itu kemudian sudah bergabung ke Liga Keadilan. Dan karena mereka bergabung ke Liga Keadilan, maka Marx dan Engels kemudian melihat, oh, ini ada gerakan buruh industrial yang besar dan pemimpinnya ini bergabung dengan Liga Keadilan, sehingga nggak ada alasan buat kita untuk menolak untuk gabung dengan Liga Keadilan. Jadi itu adalah satu 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 tanda bahwa komposisi keanggotaan Liga Keadilan ini mulai berubah gitu, karena masuknya tokoh dari gerakan eh, buruh industrial gitu. Yang kedua adalah ada perubahan sikap di kalangan pimpinan Liga Keadilan, khususnya Karl Sapel, bahwa mereka kemudian melihat bahwa pandangan-pandangan Marx dan Engels itu benar. Kita butuh organisasi yang jelas, ya, struktur kepemimpinan yang lebih teratur dan lebih terbuka pada aspirasi dari bawah gitu. Dan karena itu mereka melihat bahwa oh ini kita nggak bisa lagi mempertahankan cara-cara lama, dan ini kemudian berakibat kantor pusat di Paris itu makin lama makin meredup dan kemudian diambil alih kepemimpinan itu oleh kantor kantor cabang di Bisa. London itu. Ya, dan betul, dan betul. kemudian Liga Keadilan itu mengiring satu tokohnya, kalau nggak salah itu Wilhelm Wolf untuk datang Ya, ke Brussel, ya, ya, meyakinkan Marx terutama, ya. Jadi Wolf itu bilang, kalian itu sudah menunjukkan ke kita, kamu sudah menunjukkan ke kita visi yang benar, cara yang benar tentang bagaimana melakukan perlawanan, ya. ya, Tapi kalau kalian ini hanya berhenti sebagai guru saja, sebagai profesor saja di kursi yang nyaman, ngajarin ke kita kelas pekerja ini, ya ini nggak akan ada, nggak efektif. ya, Dia bilang harus sekarang saatnya kalian terlibat di dalam gerakan, gitu. ya. Langsung bergulat di dalam pembangunan organisasi dan gerakan sehari-hari. Nah itu dua hal itu yang membuat kemudian Marx dan Engels akhirnya memutuskan untuk eh, Bergabung. bergabung dengan Liga Mm-mm. Keadilan. Nah, di situ kemudian si Sapel ini nanya ke Marx, oke, sekarang ketika kamu menyatakan bergabung, apa yang menjadi rencanamu? What is your plan gitu? Mm-mm. Marx Mm-mm. bilang pertama bikin kongres. Ya, Liga Keadilan itu bikin kongres secepatnya. ya. Itu tahun awal-awal tahun 47 gitu 47. ya. Mm-mm. Dan kemudian yang kedua, kongres itu harus mengundang seluruh orang-orang komunis, ya, individu, anggota komunitas, lingkaran untuk Lingkaran ya. terlibat dalam kongres dan membicarakan hal-hal strategis terkait dengan pembangunan organisasi dan gerakan. Dan sepakat mereka. Dan Ya, pada bulan Juni, tanggal 2 Juni kalau tidak salah itu, kongres pertama Liga Keadilan itu dilangsungkan di London gitu. ya, Marx betul. tidak ikut, tapi dia mengirim Wolf Ya, Wolf dan untuk mewakili mewakili cabang dari, Brussel, ya. ya, Dan Mas nggak punya kemudian duit waktu itu ah, memang untuk ah, berangkat. Mm-mm. dan Engels mewakili cabang Paris. Ya, betul. Nah, sesudah apa kongres yang pertama itu juga pada tahun yang sama, cuma di akhir November atau awal Desember gitu juga digelar kongres yang kedua, Ya, Bun. Dan dalam kongres kedua ini Marx bisa hadir ya. ya, Dan inilah pertama kali Marx memaparkan teori baru dan materialisme historis ya, yang juga apa itu memicu perdebatan yang sangat kencang ya di dalam kongres tersebut. Kongresnya sampai 10 hari itu pun. Nah, ya, salah satunya kemudian ada satu perubahan slogan. Dulu itu kan ada orang bernama Wesling ya, kalau kawan-kawan pernah dengar.
Wesling ini kan di dalam memahami, Wesling ini juga menyatakan melontarkan teori tentang komunisme, tetapi yang dipakai adalah komunisme awal seperti pada masa Yesus yang dulu slogannya itu semua manusia bersaudara, gitu kan? Semua manusia bersaudara dan kemudian mengimajinasikan bahwa masyarakat komunis ini seperti apa masyarakat Kristen pada masa purba gitu ya. Jadi dia berusaha tracing of communism gitu ya. Back to primitive Christianity yang seperti zaman Yesus. Nah, eh, di sini Wesling sebenarnya juga sudah berselisih dengan Marx karena menurut Marx tidak seperti itu gitu kan. Pengertian komunisme itu tidak sebagaimana yang diangan-angankan oleh Weitling ya, tidak diangan-angan seperti itu. Karena pada masa Yesus belum ada kapitalisme, jadi apa itu materialisme historis titik tolaknya itu berbeda karena yang dimaksud Marx dengan apa itu namanya komunisme di sini adalah titik tolaknya masyarakat kapitalisme yang kemudian ada terbentuknya kelas karena kepemilikan pribadi dan kemudian eh, Marx mengatakan bahwa revolusi atau perjuangan melawan kapitalisme adalah penghapusan apa itu kepemilikan pribadi ya. Nah, konon dua konsep di dalam memahami komunisme itu sendiri di dalam Kongres kedua juga cukup sengit. Tetapi akhirnya Marx memenangkan teorinya karena memang argumennya ilmiah dan nyata pada saat itu, sehingga kemudian berubahlah slogan dari semua apa tadi semua Manusia. orang semua manusia All men are bersatu brothers. bersatu menjadi working man of all countries unite. Jadi apa bersatulah kaum Kelas pekerja pekerja di sedunia seluruh dunia. bersatulah. Uh, 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 uh. Nah, jadi itu yang menarik. Kongres kedua ini menghasilkan satu slogan yang sekarang juga populer ya di kalangan kita semua Hmm. ya. Jadi Wahai kelas sebenarnya pekerja, bersatulah. di di Kongres pertama juga sudah memunculkan beberapa perubahan yang serius, Lik. Eh, Yud. Jadi eh, salah satunya adalah pertama nama liga itu diubah ya menjadi Ya, Liga Komunis ya, bukan ya, Liga Keadilan lagi ya. Terus kemudian yang kedua adalah tujuan liga ini jadi berubah. Jadi eh, di Kongres pertama yang pada bulan Juni itu tujuannya adalah tujuan liga ini ya adalah ya, menghapuskan atau menggulingkan bourgeoisie ya. Kemudian kekuasaan proletariat ya di mengedepankan kekuasaan proletariat, ya, kemudian penghapusan sistem masyarakat lama yakni masyarakat bourgeois ya, yang berdasarkan pada antagonisme kelas dan mendirikan masyarakat baru tanpa kelas dan tanpa kepemilikan pribadi. Jadi itu dua menurutku ya, dua resolusi penting, dua keputusan penting dari Kongres pertama itu. Liga Keadilan itu ya itu adalah dampak dari moto yang tadi kamu jelaskan itu ya, tentang all men are brothers gitu ya. ya, Itu itu enggak tidak semua orang itu bersaudara gitu. Ya, ya, dalam sistem masyarakat yang baru, masyarakat berkelas-kelas ini berjuasi dengan proletar itu nggak bersaudara. Gitu. Nah, makanya kemudian eh, nama itu mencerminkan moto itu, atau moto itu adalah refleksi dari nama organisasi Liga Keadilan itu. Dan, dan kemudian di dalam kongres yang kedua yang seperti yang kamu cerita tadi, ya, moto itu berubah menjadi ya, eh, kelas pekerja sedunia bersatulah. Jadi ini menarik ya, eh, keterlibatan Marx dalam Liga Keadilan maupun kemudian di Liga Komunis dan di ya. pertemuan di Kongres kedua itu Marx dan Engels tugas Oh, benar. Ya, dikasih tugas untuk menuliskan manifesto ya, organisasi.
ya, dan mereka Dan itulah nanti yang dikenal dengan manifesto ya, komunis ya. ini Eh, menarik karena manifesto ini mm, mm, mm. eh, apa basisnya adalah tanya jawab katekisme ya, 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 dari katekisme tanya Engels. jawab basisnya. Dari yang Ah. judulnya prinsip-prinsip komunisme itu, dan dari situlah kemudian manifesto itu ditulis ulang, direformulasi ulang, dan ada beberapa tangan yang terlibat dalam proses penulisan itu, tapi nanti kita omongin di kesempatan berikutnya. Ya, Jadi ya, eh, Liga Keadilan, Liga Komunis itu kemudian sebenarnya adalah upaya Marx untuk mewujudkan, atau bukan upaya Marx ya, itu adalah konsistensi dari eh, filsafat berpikir mereka, ya, betul. adalah mungkin realisasi dari teori dan praktek itu Ya, yang sudah mereka tulis sebelum-sebelumnya ya. Engels bilang bahwa kita ini udah tiba pada satu kesimpulan teoretik bahwa kita harus bla 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 bla, dan perjuangannya harus bla bla bla, dan sekarang adalah saatnya kita merealisasikan dalam ya. praktek. Nah, Ini menarik ini. pengertian pengertian praktek itu syaratnya adalah ada organisasi yang memang mendukung ya, yang disebut Liga Komunis itu pada awalnya. Tanpa organisasi pengertian praktek atau pengertian praktek atas teori itu juga tidak akan apa tidak akan mewujudkan sesuatu. Nah, ini sebenarnya juga menurut aku yang menarik adalah bahwa di dalam perdebatan Marx, Engels dengan kawan-kawan dari Liga Keadilan sebelumnya, kawan-kawan sebelumnya itu kan tadi yang seperti kamu bilang bukan anti teori tapi memang mereka kurang dalam berteori. Marx Engels banyak berteori, tapi dari apa itu bukan kontradiksi, dari pertemuan itu menghasilkan satu sintesis bahwa pada akhirnya teori dan praktek itu memang merupakan satu eh, perwujudan yang harus ada kalau ingin mewujudkan masyarakat komunis. Jadi mereka tidak lagi anti praktek dan juga tidak anti teori, tapi duanya itu adalah kesatuan dialektis kan gitu kan, Kun. Ya, Nah, terus aku agak melompat, Kun. Liga Komunis ini yang menarik, yang terutama yang Jerman itu kemudian mulai apa itu mengalihkan perhatiannya juga ke kondisi kaum borjuis kecil di Jerman yang eh, tadi di awal aku sudah menyentuh-menyentuh, yang mereka menginginkan perubahan kondisi sosial dari feodalisme dan membuat kehidupan masyarakat menjadi nyaman. Mereka suka disebut kaum demokratik republik ya, Kun hmm, ya, yang nanti menjadi cikal bakal sosial demokrat, partai sosial demokrat. Dan barangkali di sini kita juga perlu uh, jelaskan, Gun, kenapa sih partai-partai Marxis ini nantinya selalu bukan bertengkar ya, nggak pernah cocok dengan Partai Sosial Demokrat. Karena tadi yang sudah juga kita jelaskan bahwa jika bakal dari Partai Sosial Demokrat atau yang disebut kaum eh, Demokratik Republik, ini tadi itu ideologinya atau arah perjuangannya adalah menumbangkan feodalisme. Lalu mereka bersifat reformatif ya. Jadi misalnya eh, mereka coba mengalihkan pajak. Jadi menurunkan belanja pemerintah melalui pembatasan birokrasi dan pengalihan pajak ya. Jadi pajak itu eh, tidak lagi kepada para borjuis kecil, tapi ke borjuis besar. Intinya mereka memang para borjuis, para apa tadi itu kan kaum artisan, pengrajin, UMKM gitu ya. Yang sebenarnya juga mereka itu dasarnya borjuis. Lalu mereka ingin melindungi tekanan kapital besar karena mereka punya kapital tapi kecil dan mereka itu mendapat persaingan dari kapital-kapital besar. Karena itu mereka kemudian mendirikan lembaga kredit, melarang riba, lalu ini salah satunya adalah penghapusan kepemilikan tanah feodal. Agak beda banget dengan Marx. Kalau Marx kan atau kaum Marxis, Liga Komunis ini kan menghapuskan kepemilikan pribadi ya. Kalau ini mereka hanya menghapuskan kepemilikan tanah feodal. Lalu membatasi hak waris dan menyerahkan negara untuk mengatur membuka lapangan kerja. Terus pekerja upahan buruh
itu tetap memperoleh upah yang baik. Jadi mereka tidak memperjuangkan buruh sebagai kelas pekerja yang hanya punya tenaga kerja dan mereka lah menjadi tonggak dari perjuangan, tapi mereka ya ya bagaimana buruh mendapat upah yang baik begitu saja ya ininya. Nah, tentu bahwa eh, apa ini politik dari berjuang berjuis kecil waktu itu di Jerman itu tidak memuaskan Liga Komunis ya, tidak karena tuntutannya ini tidak memberikan atau tidak menjawab persoalan tuntutan proletar, kelas pekerja maupun tani sebagai proletar, karena mereka hanya menuntut ada konstitusi konstitusi yang demokratis baik di pusat maupun di pemerintahan lokal dan di mana di pemerintahan lokal ini bisa memberikan kendali atas kota. Jadi itu aja tuntutannya. Jadi memang bukan revolusi, tapi mungkin yang saat ini disebut reformasi ya. Nah, Liga Komunis ini yang menarik, Kun. Mereka lalu bukan protes, tetapi mengkritik dari gagasan borjuis kecil Republik ya, Demokratik yang Republik ini. Karena menurut Mungkin ini mereka, Yud ya, apa uh-uh, eh, kita perlu menempatkan itu dalam konteks situasi uh-uh, saat itu, ya. uh-uh, uh-uh, Eh, Ya, ada krisis yang sedang melanda Eropa, eh, dan kemudian eh, Liga Komunis terlibat dalam krisis itu, uh-uh, dan di dalam Liga Komunis sendiri ada perdebatan bagaimana kita menghadapi eh, krisis dan gerakan yang sedang berkembang, dan Marx punya punya perbedaannya, pendapat yang menarik di sini. Mungkin menarik kalau kita bahas setelah ini ya, manifesto komunis gitu, karena eh, uh-uh. tepat ketika manifesto komunis itu terbit, itu pecah revolusi di Eropa yang disebut dengan revolusi 1848 itu. Revolusi Eropa 1848, dan Marx dan Engels itu terlibat aktif di dalam revolusi tersebut. Dan yang kamu sebut tadi itu adalah satu cara bagaimana Liga Komunis merespon gerakan rakyat yang muncul pada saat itu. Ya, Marx sendiri menarik di dalam apa ketika dia masih berinteraksi dengan Keadilan dan Liga Komunis ini, buat dia yang paling penting sekarang ini adalah demokrasi. Gitu. Karena tanpa demokrasi maka kelas proletar ini nggak bisa membangun organisasinya, tidak bisa mengorganisir dirinya, tidak bisa menggerakkan organisasinya dan mewujudkan cita-citanya, karena pasti akan selalu direpresi. Gitu. Nah, karena itu tujuan utama kita saat ini adalah demokrasi. Dan ini bertentangan dengan Liga Keadilan yang karena itu bertentangan dengan Liga Keadilan yang konspiratif itu, karena demokrasi ini buat Marx dan juga Engels itu bukan hanya demokrasi dalam pengertian yang luas, tapi juga demokrasi di internal organisasi. Tanpa internal demokrasi organisasi yang demokratis, maka ya kita tidak akan mungkin membicarakan atau berharap ada demokrasi yang lebih luas di dalam masyarakat. Nah, karena itu kemudian di situ eh, dialektika dia ketika bergerak antara membangun gerakan kelas pekerja yang demokratis di dalam sistem pemerintahan yang feodal, dalam masyarakat Ya, yang feodal itu gimana ya, gitu. Nah, ini ya, yang apa yang kita kenal sebenarnya dengan program transisi itu, ya, ya, ya. antara revolusi dan reformisme, di mana dia, ya. Apakah reformisme yang utama atau revolusi yang utama? Nah, di sini perdebatan itu yang Iya, karena pengertian demokrasi itu juga pada akhirnya apa eh, menjadi kelihatan perbedaannya ya. ya, Demokrasi untuk semua orang, artinya demokrasi itu hanya kesetaraan ya, bukan kesetaraan kelas, tapi kesetaraan bagi semuanya. Itu kemudian menjadi berbeda ketika eh, Liga Komunis itu mengusulkan atau menggagas tentang demokrasi, karena demokrasi mereka ini adalah demokrasi kelas pekerja gitu ya. Menjadi
menjadi apa itu? Menjadi ada perbedaan yang sangat fundamental. Enggak, ketika Ada ketika sorry, ada ketika suara dalam Kongres itu gembang. seluruh ide-ide Marx dan Engels itu Heeh, diterima heeh. gitu. Tapi yang Ya, menarik yang kamu ya, bilang tadi itu ya, bahwa praktek itu realisasinya adalah organisasi. Ini ya, yang ini yang menurutku penting sekali di garis bawahi gitu ya. ya. Karena Mm-mm. orang ketika bicara, wah kamu berteori tok, nggak ada praktiknya gitu. Itu sebenarnya maksud dia itu apa, gitu, ya? Praktik di sini maksudnya apa? Sebenarnya praktiknya itu adalah organisasi itu. Tanpa organisasi, maka kita nggak akan mungkin bisa merealisasikan atau mewujudkan apa yang kita teorikan, apa yang kita pikirkan. Kalau Ya, nggak, ini serabutan. Ini jadi masing-masing orang ingin menunjukkan bahwa gua sudah berpraktik, gitu. Padahal Padahal ini serabutan, ini fragmentaris, ini terpecah-pecah dan tidak dalam satuan gerakan. Kalau kalau kita lihat apa yang Marx dan Engels lakukan, itu praktik itu adalah pembangunan organisasi. Dan mereka selalu berusaha mau mencari peluang untuk mewujudkan satu organisasi yang di mana kelas pekerja itu punya kesempatan besar untuk eh, beraktivitas, berekspresi untuk mewujudkan cita-cita mereka. Jadi organisasi di sini adalah organisasi yang memberikan kesempatan kepada seluas-luasnya kepada kelas pekerja untuk ya, terlibat dalam pengambilan keputusan ya, tentang hidup sehari-hari mereka, baik keputusan politik, ekonomi, teori dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya organisasi yang dimaksud oleh Marx. Ya, ya, praktik yang dimaksud oleh Marx adalah pertama pembangunan organisasi, dan organisasi ini harus ditujukan, harus diabdikan untuk seluas-luasnya memberikan kesempatan kepada kelas pekerja untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan hidup sehari-hari dia. Jadi bukan mewadahi segelintir orang, para intelektual misalnya, atau para ya, ya, eh, mereka yang bukan kelas pekerja, bukan itu. Buat apa kita bangun organisasi kalau kelas pekerja tidak terlibat di dalam situ seluas-luas ya. besar-besar. Itu menurut gua penting sekali apa yang kamu tekankan tadi tentang pembangunan organisasi itu. Praktik itu adalah organisasi. Nah, disitulah juga pengertian tentang demokrasi ya. Jadi juga adalah salah kalau dikatakan bahwa organisasi komunis itu eh, diktator ya. Kan ada istilah yang agak campur aduk kalau dibawa ke sekarang kan diktator proletar itu sama dengan kediktatoran. Sebenarnya itu juga tidak betul karena sejak awal yang mau dibangun sebenarnya di dalam organisasi adalah eh, praktek demokrasi yang di mana kelas pekerja terlibat betul. Jadi demokrasi dalam hal ini adalah bahwa tidak ada lagi intelektual tidak lebih tinggi dari kelas pekerja atau kelas buruh ya, atau buruh tidak bukan seseorang atau mereka yang kemudian diajari oleh para intelektual, tetapi ada satu kesatuan dialektis antara buruh dan intelektual untuk menjadi bagian dalam pembangunan organisasi untuk merealisasikan penghapus masyarakat tanpa kelas atau penghapusan hak milik pribadi dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari sini sebenarnya juga tidak tepat ya Bun ya bahwa organisasi komunis atau itu apa diktator ya. Karena di sini tidak ada diktatorship, justru yang lebih otoriter, yang konspiratif, yang di Liga Keadilan tadi karena dipimpin oleh segelintir intelektual ya. Tapi kalau di sini kan enggak, justru eh, buruh itu sendiri juga harus menjadi pemimpin. Nah, Kun, Ya, bukankah praktek seperti ini sebenarnya kita boleh nggak refleksi ke Indonesia? Bagaimana kawan-kawan di Indonesia juga mencoba uh, berpraktek di dalam membangun organisasi yang demokratis seperti ini? Bisa nggak Kun kita sedikit bisa melihat dong. ke Indonesia? Apakah di Dikit ya. Indonesia, ya sedikit aja di Indonesia. Aku pikir bukankah itu yang sebenarnya ingin dipraktekkan oleh beberapa organisasi di Indonesia ya? Misalnya mulai dari PRD, terlepas dari problem-problem berikutnya PRP
atau yang lainnya, PRP itu Partai Rakyat Pekerja ya, dan yang lainnya yang juga berusaha bahwa teman-teman buruh memang harus menjadi pemimpin dan intelektual mendukung kepemimpinan buruh gitu ya. Menurut kamu gimana itu pun? Itu sudah seperti itu enggak? Artinya organisasi yang ada di Indonesia dalam praktek itu sudah menunjukkan sebagaimana yang digagas di dalam tiga komunis enggak, bahwa ada kesatuan teori dan praktek di mana demokrasinya adalah demokrasi yang dipimpin oleh kelas pekerja. Gimana kan menurut kamu, Kun? Ini agak sensitif ini menjawab pertanyaanmu ini. Sedikit aja, Kun, sedikit aja. Refleksi sedikit. Kita sudah mirip dengan Liga Komunis apa masih di Liga Keadilan gitu kan? Nggak apa-apa kan kita cermin sedikit aja. Eh, Menurutku kita berayun-ayun di antara kedua itu ya. Mm-mm. Antara Liga Keadilan dan Liga Komunis gitu. Ya, sebagian kita masih mempraktekkan cara-cara yang konspiratif, sebagian lagi kita berusaha untuk menjadi sangat terbuka, sangat demokratik gitu ya, sangat bebas bahkan gitu. Eh, Kalau menurutku analisa yang paling menarik itu adalah melihat pertama adalah soal basis keanggotaan organisasi. Ini organisasi kiri di Indonesia yang kamu sebutkan tadi itu mayoritas atau komposisi anggotanya mayoritas dari kelas mana, ya. Kemudian Mhm, yang mhm. kedua adalah kejelasan teori. Ini penting sekali karena eh, ini juga yang diperjuangkan oleh Marx dan Engels waktu di Liga Keadilan itu. Eh, kalau nggak kalau teorinya nggak jelas ya kita harus bertarung dan terus kemudian kalau kalah ya berjuang lagi gitu, bertarung lagi, berjuang lagi gitu. Tapi yang paling penting adalah pertama basis atau komposisi keanggotaan. Nah, aku melihat komposisi keanggotaan di beberapa partai di Indonesia itu lebih banyak, masih lebih didominasi oleh kalangan kelas menengah ya, kalangan intelektual yang kata kalau dalam sejarah ini dibilang ya ingin selalu menjadi guru gitu ya, ingin selalu menasehati, ingin selalu mengambil keputusan tanpa tanpa memperhatikan aspirasi dari bawah lebih serius dan dan kelas pekerja itu eh, tidak mendapatkan porsi yang besar di dalam organisasi. Nah ini menurut gua refleksi gua sementara terhadap Ya, kondisi organisasi di Indonesia. Nah menarik yang ada di Partai Buruh sekarang ini komposisi keanggotaannya mayoritas adalah kelas pekerja gitu. Eh, dan ini adalah satu peluang sebenarnya untuk eh, bagi gerakan kiri untuk eh, atau kaum Marxis di Indonesia untuk bereksperimen lagi tentang apa yang sudah dilakukan oleh ya, seperti yang dilakukan oleh Marx dan Engels di Liga Keadilan gitu. ya, ya. Jadi eh, saya kira memang apa pembelajaran dari kita eh, apa ini, membincang tentang Liga Keadilan dan Liga Komunis sebenarnya kan ke sana juga, Kun. Bagaimana kita bisa melihat apa itu eh, eh, bagaimana kita bisa mengaca atau bercermin ya untuk gerakan-gerakan kiri di Indonesia yang juga mengatasnamakan buruh atau tani dan sebagainya. Sesungguhnya seperti apa yang kamu katakan tadi, eh, kita justru harus memeriksa bagaimana keanggotaannya dan juga teori yang dipakai ya. Jadi teori dan prakteknya itu sebagaimana di dalam Liga Komunis ini atau masih Liga Keadilan. Saya kira itu memang apa perbincangan ini bisa membuat kita semua bercermin ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita memperjuangkan buruh, tani atau kelas pekerja, apakah memang sudah sedemikian? Artinya kita bisa berkaca dari eh, cara Liga Komunis ini berorganisasi. Kan gitu kan, Gunung? Ya, Karena jangan sampai bahwa kita mengatakan kita membangun organisasi buruh atau organisasi buruh tani atau kelas pekerja secara keseluruhan, tetapi sesungguhnya itu masih konspiratif, artinya masih organisasinya borjuis kecil ya, yang mengatasnamakan kelas-kelas ini. Sedemikian rupa sehingga
tuntutannya ya tentunya bakal cuma reformis saja kan. Kepentingan borjuisnya itu kemudian tuntutannya. Ya, Dan kemudian kalau ada kelas pekerja yang masuk, kelas pekerjanya justru ingin menjadi borjuis itu sendiri gitu kan. Seperti yang kamu katakan di awal. Nah, kalau seperti ini kan arah dari perjuangan apa yang dinyatakan oleh Marx menjadi berbeda jauh kan, Gun? ya. Ya, Jadi kalau kita bisa menyimpulkan ya dari perjalanan aktivitas Marx dan Engels di Liga Keadilan dan Liga Komunis itu ada dua hal menurutku yang penting ya. Pertama dalam pembangunan gerakan ya. Pertama adalah kejelasan teori. Ini harus benar-benar jelas secara teori dan untuk mencapai kejelasan teori ini ya harus ada perdebatan yang nggak bisa kasak kusuk, nggak bisa apa rumor, gosip, ya sinisme, pokoknya berdebat saja. Ya, oh, saya punya posisi ini, Anda punya posisi ini, dan kita harus terbuka, harus berani berdebat tentang eh, apa garis teoritik dari organisasi yang dan gerakan yang mau kita bangun. Yang kedua adalah eh, demokrasi internal di dalam organisasi. eh, Ini penting sekali. Jadi tanpa demokrasi internal dalam organisasi, maka eh, kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa maju. Jadi organisasi yang konspiratif itu harus ditinggalkan jauh-jauh. Itu udah pelajaran penting. Ya. Jadi kejelasan teori artinya di situ ada perjuangan teoretik dan yang kedua adalah perjuangan organisasional. Perjuangan organisasional itu demokrasi internal di mana kelas pekerja harus mendapatkan porsi yang seluas-luasnya untuk pengambilan keputusan di dalam organisasi. Bukan keputusan yang dilakukan oleh segelintir intelektual, apakah itu intelektual kampus atau intelektual yang muncul dari bawah gitu ya, yang ya, kan banyak itu orang menyalahgunakan Gramsci kan, Gramsci itu intelektual organik, kelas intelektual yang muncul dari kelas pekerja misalnya, tapi dia menjadi intelektual terus gitu, dia ya, lupa dengan akar kelasnya ya, ya bukan itu intelektual organik yang Gramsci maksud dan bukan itu juga intelektual yang yang diharapkan oleh Marx Engels. Ya. ya, ya. Rata-rata juga ini ya yang terjadi memang. Pertama, seringkali eh, bahkan borjuis kecil itu pun sendiri ataupun buruh yang buruhnya ingin jadi borjuis kecil, kemudian yang intelektual, kemudian ingin menjadi intelektual menara gading, sehingga memang tidak pernah ketemu. Tapi ada lagi yang memang menurut aku sangat menarik ya Bun ya. Di liga ini sendiri diakui oleh beberapa orang termasuk Engels bahwa liga ini merupakan sekolah yang sangat baik untuk aktivitas revolusioner dan itu terbukti ya kan. Eh, apa dan mereka punya koran. Saya kira ini juga Gun bahwa organisasi-organisasi ini yang menjadi menarik, yang menjadi apa itu yang menjadi sarana untuk apa itu menuliskan yang kamu sebut teori-teori tadi itu dan juga bagaimana berorganisasi membangun demokrasi itu dituangkan di dalam surat kabar. Jadi rata-rata surat kabar atau apa ya namanya ya terbitan ya. Jadi rata-rata bahwa organisasi termasuk yang dilakukan oleh Liga Komunis ini itu adalah bagaimana mereka apa itu namanya bukan menularkan, memberikan pendidikan dan juga propaganda itu melalui tulisan-tulisan, terbitan-terbitan. Ya. Nah, dan terbitan ini dibaca, hidup bukan ditumpuk ya, dibaca, diperdebatkan dan didiskusikan. Tadi yang kamu bilang debat teori itu ada di dalam terbitan ini. Nah, itu yang kurang di kita ya, Gun, ya. Aku nggak tahu kenapa. Pertama banyak yang malas menulis, kedua banyak juga yang malas membaca, dan yang ketiga pada akhirnya memang tidak pernah ada perdebatan apapun di kita ya. Ini bukan karena misalnya buruh nggak sekolahnya hanya SMA atau intelektual sekolahnya sampai doktor, bukan di situ persoalannya. Tapi persoalannya bahwa tradisi ilmiah itu memang tidak senyata-nyatanya terbangun di dalam organisasi kiri di Indonesia. Dan ini beda jauh kalau kita pelajari dari Liga Komunis ini.
Mereka menyatakan betul-betul organisasi adalah sekolah revolusioner. Nah, itu nyata-nyata itu. Salah satunya itu kan ada terbitan namanya New Rheinische Zeitung ya. Eh, eh, itu juga menjadi apa itu? Terbitan mereka untuk apa? Untuk pendidikan dan juga propaganda yang sangat baik. Aku pikir terbitan juga penting ya, Kun ya. Ini nambahi dari pernyataanmu tadi. Iya, memang benar. Ya, itu kan alatnya ya, Ya, alat untuk terbitan itu kan alat yang pertama untuk pendidikan, dua untuk eh, pendidikan ini propaganda. masuk perdebatan, Propaganda. Heeh. tidak termasuk apa elaborasi teoritik dan seterusnya Ya. ya. Dan itu nggak kaleng-kaleng isi tulisannya itu. Bukan karena ini organisasi kelas pekerja terus kemudian ditulis dengan serampangan gitu. Itu Ya, ditulis dengan sangat sangat ilmiah ya. betul, betul. Bahasanya dibikin bagus, tidak ada kesalahan gramatikal, tidak ada kesalahan tanda baca gitu ya. Semua Ya, dibikin dengan benar, bukan penerbitan kaleng-kaleng gitu ya, ya. Dan yang kedua, penerbitan itu juga atau media itu adalah alat pengorganisiran. ya, betul, Tapi betul. itu Mm-mm. alat, sekali lagi alat. Intinya adalah dalam membangun gerakan harus ada kejelasan teoritik dan Dan organisasi. organisasi ya, internal organisasi yang demokratis. Ini adalah Ya, dua dua poin penting di dalam ya, pelajaran kita ketika membicarakan tentang Liga Keadilan dan ya. Liga Komunis ini. Jadi Nah, eh, ada tambahan Lud, ya, sebelum di kita situ loh tutup? aku mau menekankan lagi arti perwujudan realisasi dari pengertian teori dan praktek, teori dan organisasi, ya kan? Dan tadi dikatakan bahwa terbitan adalah alat untuk mengekspresikan atau me, apa apa menjadi alat untuk pendidikan dan pengorganisiran bagi teori dan praktek gitu. Jadi teori dan praktek ini juga bukan sesuatu yang awang-awang ya, eh, kawan-kawan, tetapi sesuatu yang nyata yang ada di dalam organisasi. Tanpa organisasi sebenarnya juga tidak akan. Nah, kadang-kadang pernah pada suatu masa ya, Benda, aku cerita sedikit, kita sendiri di masa kita itu pernah pada suatu masa kita juga sangat anti teori loh, bahkan anti sekolah ya. Itu ceritanya panjang kalau dikupas. Tapi kalau aku renung-renungan sekarang, aku juga tertawa. Kenapa sampai kita itu anti sekolah dan anti teori hanya karena sekolah berjuis waktu itu. Itu kan juga salah kaprah banget ya. Eh, Kemudian anti teori karena yang penting adalah praktek. Nah, ini kan juga cara berpikir yang nggak dialektis, tetapi ini cara berpikir yang dualisme oposisi biner ya. Jadi teori dan praktek itu dibuat dalam relasi yang biner, bertentangan. Padahal itu harusnya kita berpikirnya kalau menjadi seorang Marxis adalah dialektis. Nah, itu seringkali juga ada di diri kita ya, atau di kalangan di Indonesia sendiri ya, Bun ya. Eh, Mempertentangkan teori dan praktek. Dan karena itu menurut aku prakteknya kemudian selalu keliru dan salah. Nah, tidak dialektis cara berpikir. Nah, ini kalau kita mau refleksi ya sekali lagi ya. Gitu, Bun. Ya, aku pikir waktu kita juga lah yang membatasi eh, pertemuan kita di episode yang ke-22 ini dan eh, sekali lagi kawan-kawan yang tertarik dengan mengikuti acara-acara kita yang sebelum-sebelumnya silahkan subscribe di kanal YouTube Indo Progress TV. Ya, Eh, Tinggalkan komentar, saran, pertanyaan, tanggapan, kritik dan seterusnya di sana ya. ya. Dan Maaf ya, tadi kalau aku ada suara-suara dari luar. Kedengeran nggak? Nggak ya? Dung, dung, dung. Nggak ya? nggak kedengaran. Oh, nggak. Oke. Masalahnya Tapi kamu gimana? wajahmu Mm-mm. nggak kelihatan gitu loh. Aku karena nggak di meja nih, Kun. Ini aku, maaf Ya, kawan-kawan, ini saya di halaman. Saya ya, di desa, di halaman. Heeh. ya udah itu Heeh. nasibmu lah Oke. kali ini kamu ngomong matamu doang yang kelihatan. Iya, iya. Oh, Heeh. Nah, ini kan goyang-goyang terus aku. iya, ya. Heeh.
Jadi aku pikir kita eh, sudah tiba saatnya untuk segera berpisah. Ya, Ya, terima kasih kepada eh, Yuyut dan juga kepada Ferry dan kawan-kawan Indopolitis yang lain yang menonton acara ini. Kita jumpa lagi di edisi selanjutnya ya. 2 minggu lagi kita akan bicarakan satu teks yang sangat populer dan sangat berpengaruh, teks politik di seluruh dunia, yakni Manifesto Komunis. Ya, ya, ya. aku Dan pikir itu akan manifest. satu sesi yang menarik itu dan bisa beberapa sesi kita bicarakan soal Manifesto Komunis. Yud, ada tambahan Yud? Ya, dan manifesto komunis inilah yang ditulis untuk kepentingan Liga Komunis tadi melakukan praktek revolusionernya. Gitu ya. Ya, Jadi ya, apa manifesto komunisnya adalah apa? Wujud teoritik atau apa? Teorinya dari praktek revolusioner di dalam apa Liga Komunis. Jadi itu menarik ya, Kun ya. ya, Eh, Minggu depan akan kita bahas kawan-kawan dan tampaknya nggak cukup kalau sekali itu kita bahas. ya, Ya, oke. ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.